Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tentang 3 malam ini. Aku akan membawakan satu cerita horor yang mungkin akan membuatmu sulit tidur. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Kedai Kopi Hitam Penuh Arwah. Pelanggan setia dari alam gaib. Namaku Raka, seorang mahasiswa tingkat akhir yang hidupnya nggak jauh-jauh dari laptop dan kedai kopi. Buatku, kedai kopi itu bukan cuma tempat buat ngerjain tugas skripsi yang numpuk, tapi juga semacam pelarian, tempat nyari inspirasi, atau sekedar menikmati suasana yang beda dari kamar kosan yang sumpek. Dari sekian banyak kedai kopi yang pernah aku datangi di kota ini, ada satu yang selalu berhasil bikin aku balik lagi dan lagi. Kedai Kopi Hitam. Letaknya itu loh, agak nyempil, tersembunyi di dalam gang kecil yang jarang dilewati kendaraan besar. Jauh banget dari keramaian jalan utama yang biasanya penuh klakson dan hiruk-pikuk. Kalau dipikir-pikir, harusnya kedai ini sepi kan? Tapi anehnya, kedai kopi hitam ini selalu aja rame. Mau jam berapapun, entah itu siang bolong, sore menjelang maghrib, atau bahkan tengah malam saat kedai lain udah pada tutup. Selalu ada aja orang yang nongkrong di sana. Meja-mejanya hampir nggak pernah kosong. Yang paling bikin aku penasaran, dan jujur agak bikin merinding, itu aroma kopinya. Wanginya pekat banget. Khas kopi hitam yang baru diseduh. Ada sedikit sentuhan manisnya juga. Tapi, di balik wangi kopi yang kuat itu, selalu ada semacam bau lain yang tipis-tipis tercium, susah banget dijelasin. Kayak bau bunga melati yang udah layu, atau kadang kayak bau kemenyan yang baru dibakar. Baunya samar, tapi cukup kuat untuk bikin hidungku menangkapnya setiap kali aku masuk. Pemilik kedai ini namanya Pak Ujang. Beliau ini orangnya udah sepuh banget, rambutnya udah putih semua, kayak salju, tapi jangan salah, meskipun udah tua, gerakannya itu lincah dan cekatan banget kalau lagi meracik kopi. Tangannya seolah udah hafal setiap gerakan. Dari mulai menggiling biji kopi, sampai menuangkan air panas ke cangkir. Pak Ujang ini tipe orang yang irit bicara. Beliau jarang banget ngobrol sama pelanggan. Paling, cuma senyum tipis kalau kita lagi pesan atau bayar. Senyumnya itu ramah, tapi matanya, entah kenapa, matanya itu selalu kelihatan menyimpan banyak rahasia. Suatu malam, aku lagi asyik-asyiknya ngetik skripsi. Sesekali menyeruput kopi hitam pesananku. Suasana kedai nggak terlalu ramai, jadi suara-suara obrolan orang lumayan jelas terdengar. Di meja sebelahku, ada 2 mas-mas yang lagi ngobrol bisik-bisik. Tapi suaranya lumayan nyaring, sampai aku bisa denger. Gila, ini kopi emang beda banget rasanya, kata salah satu mas itu. Suaranya pelan, tapi penuh penekanan. Temennya cuma ngangguk-ngangguk setuju sambil buru-buru minum kopinya. Pantas aja, lanjut si mas yang pertama, sambil melirik sekilas ke arah Pak Ujang yang lagi sibuk di balik meja kasir. Pelanggan setianya bukan cuma dari dunia kita. Mendengar kalimat terakhir itu, aku langsung terdiam. Tanganku yang tadinya lincah menari di atas keyboard mendadak kaku. Jantungku langsung berdebar lebih cepat dari biasanya. Aku pura-pura sibuk ngetik, tapi telingaku langsung fokus ke obrolan mereka. Apa maksudnya pelanggan setia dari dunia kita? Apa mereka ngomongin hantu? Atau jin? Pikiran-pikiran aneh langsung berkecamuk di kepalaku. Bulu kuduku merinding seketika. Meskipun suhu di kedai itu nggak terlalu dingin. Sejak malam itu, kedai kopi hitam yang tadinya cuma tempat nongkrong biasa, berubah jadi tempat yang penuh misteri di mataku. Aku mulai merasa ada sesuatu yang gak beres di sana. Setelah obrolan yang bikin aku merinding itu, aku jadi gak bisa berhenti perhatiin setiap sudut kedai kopi hitam. Dan memang, semakin aku perhatiin, semakin banyak keanehan yang muncul. Kadang, pas kedai lagi sepi banget, cuma ada aku sama Pak Ujang. Dari meja-meja di pojok yang agak gelap itu, suka samar-samar terdengar suara bisikan. Bukan bisikan yang jelas kata-katanya, tapi lebih kayak gumaman-gumaman pelan. Kayak orang lagi ngobrol, tapi suaranya sengaja direndahin. Padahal, aku yakin banget
nggak ada siapa-siapa di sana. Aku coba celingukan, memastikan, tapi memang kosong. Hanya meja dan kursi yang diam. Terus, yang lebih aneh lagi, angin. Tiba-tiba aja, ada hembusan angin dingin yang menusuk. Padahal, pintu kedai tertutup rapat. Jendela juga nggak ada yang terbuka lebar. Dinginnya itu beda dari dingin AC. Lebih kayak dingin yang bikin bulu kuduk berdiri, dingin yang nggak wajar. Angin itu cuma lewat sebentar, bikin aku merinding, terus hilang lagi seolah nggak pernah ada. Pernah juga, suatu sore, aku lagi minum kopi sambil ngelamun. Mataku nggak sengaja melirik ke arah cermin besar yang tergantung di dinding. Posisinya agak di belakang meja kasir. Cermin itu udah agak kusam, tapi masih bisa memantulkan bayangan. Nah, di pantulan cermin itu, aku lihat sekelebat bayangan hitam melintas cepat di belakangku. Bentuknya nggak jelas, cuma kayak gumpalan asap hitam yang bergerak. Aku langsung kaget. Buru-buru menoleh ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa, cuma dinding polos. Aku kedip-kedip mata, memastikan aku nggak salah lihat. Tapi bayangan itu memang udah hilang. Kejadian-kejadian kecil tapi aneh ini bikin aku gelisah. Aku coba cerita ke beberapa temanku, berharap mereka bisa kasih penjelasan logis, tapi respons mereka cuma ketawa-ketawa. Alah, paling kamu kebanyakan minum kopi kak, jadi halusinasi, kata salah satu temanku sambil menepuk pundakku. Kurangin begadang, biar nggak banyak pikiran aneh-aneh. Aku cuma bisa senyum kecut. Mereka nggak percaya, tapi aku yakin apa yang kulihat dan kurasakan itu nyata. Ada sesuatu yang gak beres di kedai ini. Dan itu bukan cuma karena aku kurang tidur atau kebanyakan kafein. Suatu sore, aku sengaja datang ke kedai kopi hitam lebih awal dari biasanya. Waktu itu kedai masih sepi banget. Cuma ada aku sama Pak Ujang yang lagi sibuk nyiapin bahan-bahan, membersihkan meja, dan menyusun cangkir. Ini kesempatan emas buatku. Aku harus beranikan diri nanya langsung ke Pak Ujang. Aku dekati meja kasir tempat Pak Ujang berdiri. Pak Ujang, kok kedai ini selalu rame banget ya? Padahal tempatnya agak nyempil gini loh, tanyaku, mencoba terdengar santai dan sok akrab. Pak Ujang yang tadinya lagi membersihkan mesin kopi, berhenti sejenak. Beliau menoleh ke arahku, lalu cuma senyum tipis. Rezeki? Nak, jawabnya singkat, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Aku enggak menyerah. Tapi Pak, kataku lagi, mencoba mencari kata-kata yang pas. Ada yang bilang kalau pelanggan di sini itu ada yang dari dunia lain gitu Pak. Aku ragu-ragu melanjutkan kalimatku, takut Pak Ujang marah atau menganggapku gila. Tiba-tiba, Pak Ujang berhenti total. Tangannya yang tadi cekatan mengaduk kopi, kini diam. Beliau mengangkat kepalanya, menatapku lurus dengan mata tuanya yang keriput. Sorot matanya itu aneh banget. Ada semacam kedalaman di sana, kayak menyimpan rahasia berabad-abad. Sulit dijelaskan, tapi sorot itu bikin aku sedikit takut. Beberapa jiwa memang suka ketenangan kopi hitam, katanya pelan. Suaranya serak dan nyaris berbisik. Setelah mengucapkan kalimat itu, beliau kembali mengaduk kopinya, seolah nggak ada yang terjadi. Aku langsung diem 1000 bahasa, nggak berani lagi nanya apa-apa. Kalimat Pak Ujang itu bukan jawaban yang aku harapkan, tapi justru makin memperkuat dugaanku. Beberapa jiwa, apa itu maksudnya arwah? Atau makhluk halus? Aku cuma bisa menelan ludah. Dan sejak saat itu, rasa penasaranku pada kedai kopi hitam ini semakin menjadi-jadi, bercampur dengan ketakutan yang pelan-pelan mulai merayapi. Keanehan di kedai kopi hitam makin hari makin sering aku alami. Rasanya kayak setiap kali aku ke sana, selalu ada aja hal ganjil yang bikin aku mikir keras. Tapi dari semua kejadian, ada satu hal yang paling jelas dan paling bikin aku bertanya-tanya. Meja dan kursi di pojok kanan belakang kedai. Meja itu posisinya agak tersembunyi di sudut yang paling gelap dan paling jauh dari pintu masuk. Kelihatannya sih selalu kosong, nggak pernah ada pelanggan yang duduk di sana. Tapi ini dia anehnya, setiap kali aku datang ke kedai, entah itu pagi, siang, atau malam, aku selalu lihat gelas dan cangkir di meja itu sudah tersedia. Kadang bahkan ada piring kecil dengan remahan biskuit
atau sisa gula yang kering. Pokoknya, seolah-olah baru saja ada yang memakainya. Padahal, aku yakin banget pas aku masuk, nggak ada siapa-siapa di sana. Apalagi yang lagi makan atau minum. Aku sering curi-curi pandang ke meja itu. Dan setiap kali aku lihat, rasanya kayak ada sesuatu yang baru aja pergi dari sana. Suatu malam, pas lagi gerimis di luar, dan suasana kedai agak sepi, aku sengaja duduk, nggak jauh dari meja misterius itu. Aku pura-pura sibuk sama laptopku. Tapi sebenarnya, mataku terus mengawasi meja kosong itu. Gerimis di luar bikin suasana makin tenang. Cuma suara rintik hujan yang terdengar samar. Tiba-tiba, dari ekor mataku, aku lihat sekelebat bayangan putih samar banget. Kayak kain tipis, melayang. Dan kemudian duduk di salah satu kursi kosong itu. Sumpah, aku langsung kaget bukan main. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung menoleh cepat ke arah meja itu, tapi gak ada siapa-siapa. Kosong, melompong. Sama sekali gak ada tanda-tanda bayangan putih tadi. Aku mencoba menenangkan diri. Menarik napas dalam-dalam. Mungkin cuma ilusiku. Karena cahaya yang remang-remang, atau mungkin aku terlalu lelah. Tapi, pandanganku jatuh pada permukaan meja kayu yang kusam itu. Dan di sana, tepat di tempat bayangan itu duduk, ada setetes air. Bukan air hujan. Karena meja itu di dalam dan gak kena cipratan. Air itu bening, seperti tetesan embun. Tapi rasanya dingin sekali. Dinginnya itu sampai menusuk jari tanganku saat aku coba menyentuhnya. Nafasku tercekat. Aku gak bisa bohong sama perasaanku sendiri. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Kedai ini memang gak biasa. Aku udah lihat, aku udah dengar, dan sekarang aku udah menyentuh bukti fisiknya. Aku mulai yakin banget. Ada sesuatu yang gaib di kedai ini. Aku gak bisa berhenti berpikir, pesugihan? Mungkinkah itu? Apa rahasia di balik semua keanehan ini? Rasa penasaran itu sekarang bercampur dengan ketakutan yang dalam. Aku harus tahu. Kejadian paling parah dan paling bikin aku gak bisa tidur. Berminggu-minggu itu terjadi minggu lalu. Malam itu, aku lagi kalap banget nulis skripsi. Deadline udah di depan mata. Jadi aku mutusin buat begadang di kedai kopi hitam sampai larut banget. Awalnya sih kedai lumayan rame, tapi satu persatu pelanggan mulai pulang. Akhirnya, cuma tersisa aku, Pak Ujang yang udah kelihatan ngantuk di balik meja kasir, dan beberapa cangkir kopi kosong yang belum diberesin. Suasana benar-benar sepi, cuma suara ketikan keyboardku. Dan sesekali suara gesekan sendok dari Pak Ujang. Aku lagi asyik-asyiknya fokus sama layar laptop. Jari-jariku lincah menari di keyboard. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk langsung menyelimutiku. Bukan dingin AC, karena AC-nya memang nggak terlalu kencang. Dinginnya itu beda. Dingin yang bikin bulu kuduk langsung merinding sampai ke kulit kepala. Dingin yang bikin napas tertahan. Rasanya kayak ada sesuatu yang melayang di belakangku. Perlahan, aku mendongak. Mataku mencoba menelusuri setiap sudut kedai yang makin gelap. Dan di sudut paling gelap, dekat pintu kamar mandi yang selalu tertutup rapat, aku melihatnya. Sesosok wanita berambut panjang, berdiri tegak, membelakangiku. Rambutnya, sumpah, rambutnya itu panjang banget. Terurai sampai menyentuh lantai yang kusam. Dia pakai gaun putih, kusam. Warnanya udah nggak seputih awal, lebih ke arah abu-abu kotor. Aku kira itu pelanggan lain yang baru keluar dari kamar mandi. Atau mungkin salah satu karyawan Pak Ujang yang belum pulang. Tapi kenapa dia diam aja, membelakangiku dan gak bergerak sama sekali? Aku coba panggil pelan, "Mbak, maaf." Suaraku sedikit bergetar. Meskipun aku berusaha keras biar kedengar normal. Nggak ada jawaban. Wanita itu tetap diam mematung, seolah nggak mendengar suaraku. Aku coba panggil lagi, kali ini dengan suara yang agak lebih keras. "Mbak, maaf, mau kemana?" Dan saat itulah dia bergerak. Perlahan, sangat perlahan, wanita itu memutar kepalanya ke arahku. Dan begitu wajahnya menghadap ke arahku, aku langsung membeku di tempat. Nafasku tercekat, kayak ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokanku. Matanya hitam pekat,
cekung banget, kayak dua lubang kosong di wajahnya. Tanpa bola mata sama sekali, bibirnya pucat kebiruan, sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu, tapi nggak ada suara yang keluar. Dan yang paling menakutkan, senyumannya, itu bukan senyum manusia, senyuman itu lebar, tapi kosong, dengan gigi-gigi yang runcing dan kotor. Ada semacam cairan hitam yang sedikit menetes dari sudut bibirnya. Aku nggak bisa menahan diri lagi. Tolong, tolong. Teriakku sekuat tenaga. Kursiku langsung roboh ke belakang, menimbulkan suara berdebam yang cukup keras di kesunyian malam itu. Pak Ujang yang tadinya hampir tertidur di balik meja kasir, langsung terbangun dan menghampiriku dengan wajah kaget. "Ada apa, Naraka?" tanyanya. Suaranya terdengar cemas. Aku cuma bisa menunjuk dengan jari gemetaran ke arah sudut tempat wanita itu berdiri tadi. Itu, dia. Suaraku tercekat. Aku nggak bisa melanjutkan kalimatku. Tapi begitu aku menunjuk, di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Kosong. Hanya dinding gelap yang menatapku seolah mengejek ketakutanku. Pak Ujang menatapku. Sorot matanya yang tadi kaget, kini berubah lagi jadi sorot aneh yang penuh misteri. Sama seperti saat aku bertanya soal jiwa-jiwa pelanggan. Beliau menghela napas panjang. "Kamu harus pulang, Nak. Sudah terlalu malam," katanya pelan. Suaranya terdengar tenang, tapi ada semacam perintah di dalamnya. Aku nggak perlu disuruh dua kali. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku langsung membereskan barang-barangku dan lari keluar dari kedai kopi hitam itu, tanpa menoleh lagi. Kejadian itu menghantuiku sampai sekarang. Setelah kejadian menyeramkan di kedai kopi hitam itu, jujur saja, aku nggak berani lagi datang ke sana. Setiap kali aku menutup mata, wajah wanita berambut panjang dengan mata cekung itu langsung terbayang. Tidurku kacau. Mimpi buruk menghantui setiap malam. Tapi, di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang terus menggerogoti pikiranku. Rasa penasaran. Rasa penasaran itu jauh lebih besar daripada ketakutanku. Aku merasa harus tahu, harus menguak misteri di balik kedai kopi hitam itu. Akhirnya, setelah berhari-hari bergumul dengan diri sendiri, aku memberanikan diri. Dengan sisa-sisa keberanian yang aku punya, aku kembali ke kedai kopi hitam. Kali ini, aku sengaja datang di siang hari, saat kedai lebih ramai dan suasana terasa sedikit lebih aman. Aku lihat Pak Ujang sedang santai, nggak terlalu sibuk. Ini kesempatanku. Aku hampiri meja kasir. "Pak Ujang, boleh saya bicara sebentar?" Tanyaku pelan. Pak Ujang menatapku, sorot matanya seperti biasa. Sulit ditebak. "Oh, Nak Raka, silakan," jawabnya singkat. Aku ajak beliau ke pojok kedai yang agak sepi. Tempat kami bisa bicara empat mata, tanpa terlalu banyak didengar orang lain. Aku tarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu, aku mulai bercerita. Aku ceritakan semuanya, mulai dari bisikan-bisikan samar yang sering kudengar saat kedai sepi, hembusan angin dingin yang tiba-tiba muncul, sampai bayangan hitam di cermin. Aku ceritakan soal meja kosong di pojok yang selalu ada gelas dan sisa makanan, seolah-olah baru saja dipakai oleh seseorang yang tak terlihat. Dan, tentu saja, aku ceritakan penampakan wanita berambut panjang yang membuatku trauma itu. Aku bicara dengan detail, berharap Pak Ujang akan percaya dan gak menganggapku gila. Pak Ujang mendengarkan dengan seksama. Wajah tuanya tenang, tanpa ekspresi yang berarti. Sesekali beliau mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang akan aku ceritakan. Setelah aku selesai bercerita, ada keheningan sejenak. Jantungku berdebar kencang, menunggu reaksinya. Akhirnya, Pak Ujang menghela napas panjang. Suaranya pelan dan berat. "Kamu melihatnya?" "Ya," katanya. Tatapannya lekat padaku. "Sudah waktunya kamu tahu, Nak." Kalimat itu bikin aku makin merinding, tapi sekaligus lega. Akhirnya, aku akan tahu kebenarannya. Pak Ujang kemudian mulai bercerita. Suaranya seperti bisikan di tengah keramaian kedai. Beliau bilang, kedai kopi ini sudah ada sejak zaman kakek buyutnya. Dulu, kedai ini sering sepi, bahkan pernah hampir bangkrut berkali-kali. Keluarga mereka hidup susah. Sampai suatu malam, kata Pak Ujang, kakek buyutnya
didatangi sesosok wanita berambut panjang. Ciri-cirinya persis seperti yang aku lihat. Wanita itu muncul dari kegelapan, menawarkan bantuan agar kedai menjadi ramai. Pelanggan berdatangan seperti air bah. Tentu saja, ada syaratnya. Kakek buyutnya harus menyediakan kopi hitam khusus setiap malam Jumat, dan tempat duduk yang tak boleh diganggu untuk wanita itu. Itu adalah pesugihan kopi. Sebuah perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan dan keberuntungan dalam usaha. Pak Ujang menjelaskan, perjanjian itu sudah turun-temurun dari kakek buyutnya ke ayahnya, dan sekarang ke beliau. Aku terpaku mendengarnya. Tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Semua keanehan ini, semua ketakutan ini, ternyata ada penjelasan gelap di baliknya. Pak Ujang melanjutkan ceritanya. Suaranya kini terdengar lebih pelan, seperti ingin memastikan hanya aku yang bisa mendengarnya. Beliau menjelaskan bahwa kopi hitam yang selama ini aku hirup wangi pekatnya, yang kadang tercium bau melati atau kemenyan. Itu bukan sekedar kopi biasa. Ada ramuan tertentu yang dicampurkan ke dalamnya. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Ujang harus menyiapkan kopi hitam khusus ini, dicampur dengan bahan-bahan rahasia, lalu diletakkan di meja pojok yang selalu kosong itu. Itu adalah persembahan untuk penjaga gaib kedai ini, si wanita berambut panjang yang sering disebut Nyi Kopi. Nyi Kopi, kata Pak Ujang, inilah yang bertugas menarik pelanggan, bukan cuma pelanggan dari dunia manusia, tapi juga dari alam gaib. Dia memastikan kedai ini selalu ramai, selalu dipenuhi orang, tak peduli sesepi apapun lokasi atau jamnya. Sebagai imbalannya, ada tumbal yang harus dipenuhi. Aku langsung menegang, membayangkan hal yang paling buruk. Tumbal nyawa manusia. Pak Ujang seolah bisa membaca pikiranku. Beliau buru-buru menggelengkan kepala. Bukan tumbal nyawa manusia, nak, katanya menenangkan, tapi energi dari para pelanggan yang datang. Aku mengerutkan kening. Energi? Apa maksudnya? Pak Ujang menjelaskan bahwa semakin banyak pelanggan yang datang ke kedai itu, semakin mereka merasa senang, nyaman, dan tenang saat menyeruput kopi atau mengobrol. Semakin kuat pula energi positif yang terpancar dari mereka. Dan energi itulah yang diserap oleh Nyi Kopi. Semakin melimpah energi yang diserapnya, semakin kuat pula dia, dan semakin laris kedai ini. Jadi, selama ini, setiap kali aku menikmati kopi di sana, setiap kali aku merasa nyaman dan fokus mengerjakan tugas, energiku sedang disedot, rasanya seperti ditampar. Aku merasa merinding, membayangkan diriku dan semua pelanggan lain, tanpa sadar, menjadi bagian dari tumbal itu. Kami datang dengan senang hati, membayar, dan pulang dengan perasaan puas. Padahal, energi kami sedang diambil. Pak Ujang bilang, Nyi Kopi tidak jahat. Dia tidak berniat melukai siapapun. Dia hanya bekerja sesuai perjanjian yang sudah terjalin ratusan tahun. Dia hanya ingin hidup dari energi itu agar bisa terus menjaga kedai ini tetap laris. Tapi, kadang dia suka menampakkan diri jika ada yang terlalu penasaran, seperti aku, atau jika ada yang melanggar pantangan tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam perjanjian itu, aku terdiam, memproses semua informasi yang baru saja kudengar. Jadi, semua keanehan yang kulihat, semua perasaan tak nyaman yang kurasakan, semuanya ada penjelasan mistis di baliknya. Kedai kopi yang selama ini jadi tempat favoritku, ternyata punya rahasia segelap ini. Aku merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak kasat mata. Setelah mendengar seluruh cerita dari Pak Ujang, aku benar-benar berada dalam dilema yang rumit. Di satu sisi, ada rasa ngeri yang luar biasa, membayangkan bahwa selama ini, aku sering datang ke tempat di mana ada perjanjian dengan makhluk gaib, di mana energiku mungkin diserap, bikin bulu kuduku meremang lagi. Rasanya ingin menjauhi kedai itu selamanya. Gak mau lagi menginjakan kaki di sana, apalagi menyeruput kopi yang punya rahasia gelap. Tapi di sisi lain, ada perasaan lain yang muncul. Aku melihat Pak Ujang, wajah tuanya terlihat pasrah, seolah beban perjanjian itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya dan juga hidup keluarganya. Ada semacam kesedihan dan kepasrahan yang mendalam di matanya. Aku jadi merasa kasihan. Beliau nggak punya pilihan lain, sepertinya. Ini adalah warisan, sebuah kewajiban
yang harus dia jalankan. Lagi pula, nggak bisa dipungkiri, kopi buatan Pak Ujang itu memang enak banget. Punya cita rasa khas yang bikin nagih. Dan aku juga sudah terlanjur nyaman. Sudah punya banyak kenangan di kedai itu. Dari mulai ngerjain tugas, sampai ngobrol santai sama teman-teman. Aku sempat bertanya pada Pak Ujang, apakah tidak ada cara untuk menghentikan semua ini? Apakah perjanjian itu tidak bisa dibatalkan? Pak Ujang hanya menggelengkan kepala. Sudah jadi bagian dari garis keturunan kami, Nak. Katanya dengan suara pelan. Kalau dihentikan, kedai ini akan hancur dan mungkin akan ada akibat lain yang lebih buruk yang menimpa kami. Perjanjian itu tidak bisa dilanggar begitu saja. Mendengar itu, aku jadi berpikir keras. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menceritakan semua ini ke orang lain, ke teman-temanku, atau bahkan ke polisi, atau pemuka agama? Tapi, siapa yang akan percaya dengan cerita seperti ini? Pasti mereka akan menganggapku gila, kebanyakan ngayal karena begadang dan minum kopi. Mungkin aku sendiri akan jadi orang aneh di mata mereka. Selain itu, kalau aku membocorkan rahasia ini, apa yang akan terjadi pada Pak Ujang dan kedai kopi hitamnya? Aku nggak mau merugikan mereka. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyimpan rahasia ini sendiri. Ini adalah kisah yang terlalu gelap dan terlalu pribadi untuk diceritakan sembarangan. Aku akan tetap datang ke kedai kopi hitam, tapi kali ini dengan perasaan yang jauh berbeda. Setiap kali aku melangkahkan kaki masuk, ada perpaduan rasa penasaran, ketakutan, dan juga sedikit simpati. Setiap kali aku menyeruput kopi hitam itu, aku akan selalu teringat pada Nyi Kopi yang tak terlihat, si penjaga gaib kedai ini. Dan aku akan membayangkan, di antara keramaian pelanggan manusia, mungkin ada juga pelanggan setia dari alam gaib yang duduk di sampingku, menikmati kopi hitam yang sama. Rasanya jadi lebih mistis. Sampai sekarang, kedai kopi hitam itu tetap ramai. Setiap kali aku lewat, atau sengaja datang, selalu saja ada orang yang nongkrong, ngobrol, atau sibuk dengan laptopnya masing-masing. Pak Ujang juga masih di sana, meracik kopi dengan tenang di balik meja kasir, seolah tidak ada yang aneh, seolah tidak ada rahasia gelap yang tersimpan di balik senyum tipisnya. Beliau terlihat begitu damai, seolah sudah menerima takdirnya sebagai penjaga perjanjian kuno itu. Aku sendiri masih sering ke sana. Kadang, aku cuma duduk di pojok, menyeruput kopi hitamku, sambil sesekali melirik ke meja kosong yang selalu bersih itu. Aku membayangkan Nyi Kopi sedang menikmati kopinya di sana, mungkin mengawasi setiap pelanggan yang datang, atau mungkin sedang menyerap energi dari obrolan dan tawa yang memenuhi ruangan. Rasanya aneh, tahu bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata berbagi ruangan denganku. Tapi, aku sudah tidak terlalu takut lagi. Lebih ke rasa penasaran yang mendalam, bercampur dengan sedikit rasa hormat pada keberadaan mereka. Terkadang, aku masih mendengar bisikan-bisikan samar yang melayang di udara, atau merasakan hembusan angin dingin yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Tapi sekarang, aku sudah tidak terkejut lagi. Aku tahu, aku bukan satu-satunya yang ada di kedai itu. Di setiap cangkir kopi hitam yang kuseruput, ada cerita yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menyeramkan dari sekedar kafein yang membuatku terjaga. Ada jejak masa lalu, ada perjanjian yang terus hidup, dan ada energi yang terus mengalir. Dan kamu, yang membaca cerita ini, pernahkah kamu merasakan hal aneh di tempat favoritmu? Mungkin di kedai kopi langgananmu, di restoran tempat kamu sering makan, atau bahkan di rumahmu sendiri. Mungkin saja, tanpa kamu sadari, kamu juga menjadi pelanggan setia dari alam gaib di suatu tempat. Atau mungkin ada penjaga gaib yang tak terlihat, yang selalu memastikan tempat itu ramai dan sukses. Kisah kedai kopi hitam penuh arwah ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah nyata pesugihan yang mungkin ada di sekitar kita, tersembunyi di balik keramaian, di balik aroma kopi yang pekat, atau di balik senyum ramah seorang penjual. Setelah membaca ini, beranikah kamu mencoba kopi di sana? Atau mungkin kamu akan mulai memperhatikan setiap keanehan kecil di sekitarmu? Karena siapa tahu dunia gaib itu sebenarnya lebih dekat dari yang kita bayangkan.